Berjumpa kembali dengan channel saya, Afkar Nandi Pradana. Kali ini saya akan membahas tentang masalah relasi dan fungsi untuk kelas 8 SMP, dan ini di bab 2 semester 1 atau semester ganjil. Saya akan membahas tentang materi dan contoh soalnya. Langsung saja, judulnya tentang relasi dan fungsi. Kemudian dari relasi, ini adalah sebuah pengertian relasi. Yang pertama, relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, koma, kurang dari, koma, setengah dari, koma, faktor dari, koma, dan sebagainya. Terus contohnya. Contoh dari sebuah relasi. Yang pertama, diketahui bahwa himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, ingat di sini kurang dari pertanyaannya, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini bahwa gambar relasi dari jumlah himpunan A 1, 2, 3, 4 dan di sebelah kanan himpunan B 1, 2, 3 yang dinyatakan sebuah relasi kurang dari. Berarti 1 itu kurang dari angka yang berapa dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini relasinya atau garisnya itu adalah di 1 itu menunjukkan kurang dari 2 dan 3. Dan 2, angka 2 dari himpunan A itu menunjukkan angka kurang dari himpunan B itu angkanya 3. Oke, itu namanya relasi himpunan. Dari contoh soal tadi bahwa kurang dari himpunan A ke himpunan B itu yang ada pada gambar yang tadi saya jelaskan, bahwa diagram di samping dinamakan diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Kemudian menyatakan relasi. Di sini bahwa menyatakan relasi itu adalah relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Terus kemudian yang pertama, diagram panah. Contohnya adalah yang pertama, jika Anto suka sepak bola, maka Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila himpunan A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Oke. Jadi dari sebuah contoh diagram panah, dari sebuah kalimat tersebut kita akan mencari himpunan A dan himpunan B-nya dari himpunan anak tersebut. Kemudian bahwa tadi dari sebuah kalimat yang tadi menyatakan bahwa suka akan, berarti suka. Anto tersebut itu suka terhadap permainan apa saja, sedangkan Andi dan Budi Badri itu suka permainan apa saja. Baru kita
relasikan atau membuat anak panah terhadap apa yang dia sukai. Yang pertama, Anto. Dari kalimat tersebut tadi bahwa Anto itu menyukai sepak bola. Berarti arah anak panahnya itu menunjukkan ke sepak bola. Terus Andi itu menyukai voli dan bulu tangkis. Sedangkan Budi menyukai basket dan sepak bola. Terus dan Badri itu menyukai basket dan sepak bola. Jadi setiap anak yang menyukai itu diarahkan dengan anak panah. Itu namanya relasi. Selanjutnya setengah dari. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah himpunan P itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q itu 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Kita akan mengetahui yang A dulu. Yang A itu setengah dari. Bahwa nilai 1 itu setengah dari berapa? Setengah dari 2. Ya, selanjutnya nilai 2 itu setengah dari berapa? Setengah udah jelas setengah dari 4. Berarti anak panahnya keempat. Selanjutnya angka 3 dari himpunan P itu setengah dari apa? Karena menentukan setengah dari. Maka 3 itu adalah setengah dari 6. Dan 4 himpunan di P itu setengah dari 8 di Q. Jadi kita menunjukkan anak panahnya masing-masing dari setengah dari. Dari soal tersebut bahwa himpunan P dan himpunan Q, himpunan P itu menyatakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q itu menyatakan 2, 4, 6, 8. Di sini faktor dari 1 itu faktor dari angka berapa saja? Berarti angka 2, 4, 6, dan 8. Berarti semuanya masuk ke faktor himpunan Q. Dan himpunan P angka 2 itu menunjukkan ke himpunan Q berapa saja. Dan yang kedua itu menunjukkan faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Oke, selanjutnya 3. 3 itu faktor dari hanya 6. Selanjutnya 4. 4 itu faktor dari angka 4 dan angka 8. Kita harus tahu dulu bahwa faktor itu apa sih? Faktor itu adalah sebuah angka yang bisa dibagi dengan angkanya itu sendiri. Jadi misalkan angka 4 itu bisa dibagi dengan angka 4. Berarti angka 4 juga bisa dibagi dengan angka 8. Berarti faktor dari 8 bagi 4 atau 4 bagi 4 itu kan bisa. Dan 6 bagi 3 itu kan bisa. Berarti itu namanya faktor. Selanjutnya dari diagram Kartesius, contohnya. Yang pertama, diketahui A, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B itu 1, 2, 3, sampai angka 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama, 1 lebihnya dari, yang kedua akar kuadrat dari. Jadi dari pertanyaan tersebut mencari diagram Kartesius dengan menentukan yang pertama itu A1 lebih dari, yang B akar kuadrat dari. Jadi di sini himpunannya bahwa titik himpunan A ke himpunan B, himpunan A itu 2 dan himpunan B 1, berarti titiknya di 2 dan 1. Lihat angkanya tersebut bahwa himpunan A paling bawah, himpunan B yang tegak lurus. Gambar Kartesiusnya. Terus kemudian
Himpunan A angka 3 itu menunjukkan ke himpunan B angka 2. Berarti diagram kartesiusnya di titik himpunan A 3, himpunan B 2, pas di titik tersebut. Kemudian sampai himpunan A angka 5 dan ketemu himpunan B angka 4. Berarti di titik 5,4. Oke, selanjutnya ini kan menentukan satu lebih dari. Dan kemudian akar kuadrat dari. Oke, yang pertama 1. Himpunan A angka 1 itu kuadrat dari berapa? Berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 kali 1 itu sama dengan 1. Berarti himpunan B-nya juga di 1. Oleh karena itu, himpunan kuadrat A dan B itu adalah di titik 1,1. Dan himpunan A yang 2, himpunan A2 itu adalah kuadrat dari berapa? 2 kuadrat itu sama dengan 2 kali 2, 4. Berarti hasilnya himpunan B-nya itu adalah 4. Berarti di titik 2,4. Di titik 2,4. Ingat ya, himpunan A-nya 2, himpunan B-nya 4. Kemudian himpunan A di titik 3. Himpunan A3, karena pertanyaannya itu akar kuadrat dari, maka 3 kuadrat. 3 kuadrat itu perkalian 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti himpunan A-nya 3, himpunan B-nya 9. Maka di titik 3,9. Arah diagram kartesiusnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Contohnya, himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 25, dan himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari B 2 kali dari. Jadi pertanyaan yang di atas itu menyatakan bahwa kuadrat dari dan 2 kali dari. Yang C, 1 kurangnya dari. Jawaban dari pertanyaan tersebut bahwa nilai A itu adalah di titik 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, dan 25,5. Di sini menyatakan kenapa kok di 1,1? Berarti kan karena himpunannya A itu adalah 1, 2, 3 sampai 25 dan B adalah 1, 2, 3 sampai 10. Maka kuadrat dari di sini sudah diketahui 1 ke 1 bahwa nilai 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, berarti 4 kuadrat, dan angka 25 itu kuadrat dari 5. Oke, selanjutnya B. Tadi B menentukan bahwa 2 kali dari. Oke, 2 kali dari. Berarti 2 kali dari angka 2 itu 2 kali dari berapa? Dari 1. Berarti 2,1. Angka 4 itu 2 kali angka kedua. Berarti 4,2. Selanjutnya 6,3, 8,4, dan 10,5, dan 12,6. Oke ya. Terus 14,7, 16,8, 18,9, dan 20,10. Yang C itu menentukan bahwa 1 kurangnya dari. Oke. 1 kurangnya dari himpunan A itu 1, berarti kurangnya dari berarti 2. Dan himpunan A2 itu kurangnya dari berarti 3. Kurang dari 1. Kemudian selalu himpunan A ke himpunan B itu selalu ditambah 1 sampai angka 9,10. Oke, selanjutnya adalah fungsi. Dari sebuah pengertian fungsi, itu sebuah fungsi f,
X ke Y atau X maka Y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan, daerah asal atau domain yang tepat sebuah nilai yang dari himpunan kedua, daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Selanjutnya, untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Oke, contoh berikut, lihat di sini bahwa perhatikan diagram panah di bawah ini. Yang pertama, himpunan A. Himpunan A itu dengan angka 0, 2, 4, 6. Daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B itu sebagai daerah kawan atau kodomain. Itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini angka himpunan A 0 itu menunjukkan ke arah himpunan B 2. Dan angka himpunan 2 dari himpunan A menunjukkan ke himpunan B 1 angkanya. Berarti himpunan 4 itu menunjukkan ke himpunan 2. Dan himpunan 6, angka 6 itu menunjukkan ke angka 5 ke himpunan B. Jadi 1, 2, dan 5 itu menunjukkan daerah hasil. Ya, bahwa himpunan B itu adalah daerah hasil atau rank. Selanjutnya, diagram panah dari atas dapat dilihat bahwa 1. Fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Yang kedua, himpunan A itu sama dengan 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah disebut himpunan daerah kawan atau kodomain. Jadi dari soal tersebut tadi itu menyatakan bahwa yang himpunan A itu domain dan himpunan B itu adalah kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut daerah hasil atau rank. Dari himpunan B ini menyatakan bahwa 1, 2, 5 itu adalah daerah hasilnya. Selanjutnya, notasi fungsi. Notasi fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Misal, F.2 X maka Y dibaca F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Selanjutnya, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Di sini ada contoh soal lagi bahwa diketahui himpunan A itu A, I, U, E, O, dan himpunan B itu 1, 2, 3, 4. A. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A maka 1. Dan I itu 2, dan U itu 1, E itu 4, dan O itu adalah 2. Nyatakan pula dengan diagram kartesius yang B. Selanjutnya yang C, nyatakan pula F sebagai himpunan. Dari soal tersebut tadi bahwa kita akan menentukan diagram panahnya, bahwa himpunan A itu A, I, U, E, O, dan himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Tadi sudah
dinyatakan bahwa nilai A, angka A itu menunjukkan ke himpunan B itu 1, huruf I itu menunjukkan ke himpunan B itu 2, huruf U itu 1, huruf U itu 1, huruf E itu 4, dan huruf O itu 2. Dari soal tersebut kita tinggal menentukan anak panahnya saja. Terus yang kedua itu untuk diagram kartesiusnya. Diagram kartesiusnya tinggal menentukan titiknya, bahwa nilai A itu adalah 1, nilai I, huruf I itu adalah 2, huruf U itu adalah 1, huruf E itu adalah 4, dan huruf O itu adalah 2. Tinggal menentukan titiknya saja kalau untuk diagram kartesius. Sekarang himpunan pasangan berurutan, bahwa A itu di titik 1 berarti A, 1 dan I, 2, U, 1, E, 4 dan O, 0. Selanjutnya, banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A, dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Jadi kebalikannya. Contohnya, berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Yang pertama, A dari himpunan A sama dengan A kecil dan B sama dengan 1. Yang 2, B dari himpunan C sama dengan 1 dan himpunan D sama dengan A, B. Dari himpunan E itu adalah A, B dan himpunan F itu sama dengan 1. Dari himpunan G itu sama dengan 1 dan himpunan H itu sama dengan A, B, C. Dari himpunan I itu 1, 2 dan himpunan J itu A, B. Dari himpunan K itu A, I, U, E, O dan himpunan L itu 1, 2, 3. Dari himpunan M itu adalah A, B, C, D dan himpunan N itu adalah 1, 2, 3. Jadi kita tinggal mengepaskan saja dari setiap himpunannya. Kemudian jawabannya adalah NA sama dengan 1, bahwa nilai NB sama dengan 1. Maka banyaknya pemetaan 1 pangkat 1 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya NC. NC sama dengan 1 dan ND sama dengan 2. Banyaknya pemetaan itu 2 pangkat 1. Jadi bahwa ND itu sebagai angka yang di awal dan NC itu adalah angka, dan nilai N itu sebenarnya adalah angka yang dipangkatkan. Selanjutnya, nilai NE sama dengan 2 dan NF sama dengan 1. Maka pemetaannya itu adalah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya, NG sama dengan 1 dan NH sama dengan 3. Banyaknya pemetaan itu 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian NI sama dengan 2 dan NJ sama dengan 2, berarti pemetaannya itu adalah 2 pangkat 4 sama dengan 4. Selanjutnya NK. NK sama dengan 5 dan NL sama dengan 3. Banyaknya pemetaan adalah 3 pangkat 5, berarti 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 sampai 5, hasilnya 243. Selanjutnya NM sama dengan 4 dan NN sama dengan 5. Banyak pemetaannya adalah 5 pangkat 4, hasilnya 625. Terus merumuskan suatu fungsi. Dari merumuskan suatu fungsi X maka Y dibaca
F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan Fx, maka rumus fungsi dapat ditulis Fx, sama dengan Y. Contohnya, diketahui fungsi X sama dengan X plus 2 dengan daerah asal fungsi X, sehingga 1 kurang dari X kurang dari 6, bahwa nilai X itu ada A. Tentukan rumus fungsi yang pertama, dan yang kedua tentukan daerah asal fungsi. Yang ketiga tentukan daerah hasil fungsi. Jadi dari sebuah fungsi X plus 1, dari himpunannya adalah 1 sampai kurang dari 1 sampai 6, itu untuk mencari rumus fungsinya. Dan yang D itu jika Fx sama dengan 15, maka tentukan nilai X-nya. Oke, rumus fungsi. Bahwa rumus fungsinya itu adalah X plus Y. Daerah asalnya 2, 3, 4, 5. Dan daerah hasilnya itu adalah X plus Y. Untuk X sama dengan 2, maka Fx sama dengan tinggal fungsinya X plus 2. Jadi X itu tinggal diganti dengan angka 2, maka 2 plus 2 sama dengan 4. Terus X3 itu tinggal, karena fungsinya X-nya 3, maka 3 plus 2 sama dengan 5. Jika X sama dengan 4, maka kita masukkan ke fungsi sama dengan Fx sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Terus selanjutnya X sama dengan 5, bahwa Fx sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya itu adalah 4, 5, 6, 7. Itu dari hasil fungsi tersebut, yang paling sebelah kanan hasilnya. Oke. Yang D, bahwa nilai Fx sama dengan 15, fungsinya itu X plus 2. Berarti X plus 2 sama dengan 12. Lanjut, bahwa nilai 2 ini dipindah ruas ke sebelah kanan, maka X sama dengan 15 dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2 atau dikurangi 2? Karena nilai positif jika dipindah ruas ke kanan, maka dia akan negatif, akan jadi negatif. Maka 15 kurangi 2, maka nilainya adalah X sama dengan 13. Jadi nilai X sama dengan 13. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masalah pembahasan tentang relasi dan fungsi, khususnya untuk kelas 8. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan khususnya untuk siswa-siswi, selamat belajar dan selalu bersemangat untuk belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.